Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Bu Pena. Silakan anak buka buku Bu Penanya halaman 87. Di sini ada bidang studi PPKN yang akan kita pelajari saat ini adalah kerjasama di dalam diskusi. Salah satu bentuk kerjasama adalah diskusi. Diskusi ini merupakan pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai sesuatu hal. Pada saat berdiskusi, kita harus saling menghormati pendapat antara yang satu dengan pendapat yang lainnya. Kita harus menghargai. Adapun pendapatnya itu ada yang kurang bagus, ada yang sudah benar, ada yang salah. Nah, di dalam hal itu kita harus menghargai pendapat antara anggota diskusi tersebut. Anak-anak, di sini ada juga tentu ada manfaat di dalam kerjasama berdiskusi itu adalah antara lain satu, terciptanya kerukunan antar sesama. Terciptanya kerukunan antar sesama anggota diskusi tadi. Dua, menambah pengetahuan. Tiga, permasalahan lebih mudah untuk diselesaikan. Mulanya permasalahan sangat ruwet dan susah untuk diselesaikan. Karena berdiskusi, masalah tersebut menjadi terselesaikan. Empat, kita akan dihormati orang lain. Karena di dalam berdiskusi itu kita harus saling menghormati antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Disitulah kita akan dihormati oleh orang lain karena kita sudah menghormati orang lain juga. Yang kelima, menghasilkan kesimpulan yang adil. Jadi anggota diskusi tadi setelah berdiskusi ada kesimpulan, ada keputusan. Ada di situ keadilan antara sesama anggota diskusi tadi. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita PPKN. Nanti akan kita lanjutkan ke pembelajaran IPA. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang IPA di buku Bu Pena halaman 61. Tentunya kalian telah belajar tentang sifat-sifat bunyi. Pada saat ini kita akan belajar tentang pemantulan bunyi. Bunyi itu dapat merambat, dapat dipantulkan, dan dapat diserap. Jadi 3 macam bentuk sifat bunyi. Dapat merambat, dapat dipantulkan, dan dapat diserap. Salah satu contoh bunyi dapat merambat melalui benang. Itu bisa merambat melalui salah satu yang berupa benang. Dan selanjutnya bunyi dapat dipantulkan apabila mengenai benda-benda yang permukaannya keras sehingga bunyi dapat dipantulkan. Yang ketiga adalah bunyi dapat diserap atau diredam. Bunyi yang dapat diserap bila mengenai permukaan benda yang lunak seperti karet, karpet, dan busa. Itu bunyi dapat diserap.
Selanjutnya, berdasarkan jenisnya, bunyi pantul dibedakan sebagai berikut. Ada 3 macam anak-anak. Bunyi pantul itu dapat dibedakan 3 macam. 1. Bunyi pantul yang sifatnya memperkuat bunyi asli sehingga terdengar lebih jelas, dan jarak pantulnya kurang dari 10 meter. Itu sifatnya memperjelas bunyi asli. Jarak pantulnya 10 meter. Yang kedua anak-anak, yang dinamakan gaung. Gaung itu bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya. Kedengaran dapat didengar bersamaan dengan bunyi aslinya. Sedangkan jarak pantulnya adalah sekitar 10 sampai 20 meter. Itu namanya gaung. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah gema. Gema itu bunyi pantul terdengar setelah bunyi aslinya. Bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya. Adapun jaraknya adalah kira-kira lebih dari 20 meter. Anak-anak, gema itu jaraknya kira-kira lebih dari 20 meter. Nah, gema ini sering digunakan orang di dalam permukaan laut sehingga mengetahui kedalaman berapa laut di sana. Demikianlah anak-anak pembelajaran IPA kita kali ini. Nanti anak-anak kita lanjutkan ke pembelajaran SBDP. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar SBDP. Buka buku Bu Pena halaman 65. Silakan dibuka anak-anak. Hal-hal yang harus diperhatikan saat pementasan tari. Itu yang akan kita pelajari saat ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan pada saat pementasan tari dan juga pada saat sebelum pementasan tari. Sebelum kita belajar, perlu anak ketahui apa itu arti pementasan. Pementasan di sini anak-anak, kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Kegiatan yang menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur para penonton. Jadi, yang perlu diperhatikan sebelum pementasan adalah ada 2, yaitu 1, gerakan dasar yang harus dihafal dengan baik dan cermat. Gerakan dasarnya harus dihafal dengan baik dan cermat. Yang kedua, kelengkapan tari yang dipersiapkan dengan cermat, misalnya kostum dan alat aksesoris lainnya, sehingga nanti pada saat menari akan memperindah dan mempercantik tarian tersebut.
Nah, itu tadi pada saat sebelum pementasan. Sekarang yang pada saat pementasan juga ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Juga ada 2 macam, yaitu 1 teknik menari, 2 ekspresi dalam menari. Yang 1 ada terbagi 4 bagian. Gerakan dan teknik menari itu ada 4 bagian. 1, semua gerakan yang ditujukan pada saat menari harus sesuai dengan ketentuan tarian. Semua gerakan yang ditujukan pada saat menari harus sesuai dengan ketentuan tarian. 2, sikap tubuh sesuai dengan tarian yang dibawakan. Jadi sikap tubuh kita harus disesuaikan dengan tarian yang dibawakan. Yang ketiga, gerakan yang dibawakan sesuai dengan irama. Gerakan yang dibawakan itu harus sesuai dengan irama. Yang keempat adalah gerakan yang dibawakan sesuai dengan tempo. Tempo itu anak-anak adalah waktu tarian. Sehingga tarian ditampilkan lebih harmonis. Yang kedua, ekspresi. Adapun ekspresi maksudnya di sini adalah saat menari itu sebaiknya menunjukkan penjiwaan, harus dijiwai yang sesuai dengan tarian, sehingga pesan dan kesan dari tarian dapat dipahami oleh semua penonton, dapat dipahami dan diresapi oleh semua penonton. Jadi itulah anak-anak pembelajaran SBDP kita pada pertemuan ini. Ibu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.